Perkenalkan, saya Ryan Afif Batiar, seorang siswa dari SMK Negeri 1 Cilacap. Saya merupakan seorang siswa yang berasal dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kendal Bani dari siswa SMK Negeri 1 Cilacap dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Saya Hadas Novianto, siswa dari SMK Negeri 1 Cilacap dan jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Fabian Adila Revianza. Saya siswa dari sekolah SMK Negeri 1 Cilacap dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Halo semua, saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi jaringan. Pekerjaan ini melibatkan pembuatan, pemeliharaan, dan peningkatan aplikasi jaringan. Pertama-tama, Anda harus memahami bagaimana jaringan bekerja. Jaringan adalah sistem yang terdiri dari komputer, perangkat lunak, dan perangkat keras yang saling terhubung untuk berbagai informasi. Jaringan dapat berupa lokal atau jaringan luas. Kemudian, Anda harus memahami bagaimana aplikasi jaringan berfungsi. Aplikasi jaringan adalah program yang mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dengan satu sama lain melalui jaringan. Aplikasi jaringan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengirim file dan menerima email, berbagi file, dan berkolaborasi secara online. Setelah Anda memahami bagaimana jaringan dan aplikasi jaringan bekerja, Anda dapat mulai membuat aplikasi jaringan. Ini termasuk menulis kode untuk mengatur komunikasi antar komputer dan mengembangkan antarmuka pengguna untuk memudahkan pengguna menggunakannya. Anda juga harus memastikan bahwa aplikasi tersebut aman dan tersedia untuk semua pengguna yang terhubung ke jaringan. Ini latest version yang 8 Januari 2023 ini untuk yang pengguna Windows ya. Nah, tampilan aplikasinya itu kita buka ya. Tampilan aplikasi dari Host Monitor. Saya dulu waktu kerja di provider ya, kerja di ISP sekitar 8 tahun yang lalu ya, kerja di ISP. Saya sering monitoring menggunakan Hostmon ini karena lebih simpel dia daripada saya pakai Dedut, saya harus login dulu ke server kan. Nah, saya biasanya pakai Hostmon ini aja. Nah, untuk di Hostmon ini dia sangat simpel. Kita bisa bikin template baru, misalnya katakanlah di sini kita bikin namanya lab ya. Lab kampus misalnya. Nah, di lab kampus itu ada perangkat apa aja di dalam lab kampus itu. Ini kalau kita mau taruh dia di sini. Kalau dia mau di dalam subfolder sini lab kampus. Nah, di sini lab kampus. Kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan device apa aja yang mau kita monitoring. Nah, di sini ada test metodenya ini, walaupun aplikasinya simple, tapi dia cukup lengkap. Jadi kita bisa test metodenya menggunakan ping, atau kita mau monitoring website kita, itu udah bisa gitu. Kalau teman-teman pakai Dedut kan biasanya itu diinstal di server. Nah, kalau di server itu kita lakukan edit-edit, kita tambah-tambah kita. Misalnya kita mau ping router kantor, dan juga kita mau ping juga nih website pribadi kita, misalnya midteknologi.com gitu. Nah, ini nanti kan muncul tuh. Kalau kita pakai Dedut kan nanti di tim yang lain muncul gitu. Nah, kalau kita pakai Hostmon ini hanya ada di komputer kita aja datanya. Selain itu, Anda harus melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik. Ini termasuk memeriksa kode untuk mencari bug atau masalah keamanan, memperbarui perangkat lunak, dan memastikan bahwa semua pengguna dapat mengakses aplikasi dengan mudah. Mengenai kelebihan dari teknologi WAN, kita dapat berbagi informasi file melalui area lebih luas sehingga tidak hanya terbatas pada area tertentu saja. Kemudian, data yang sama dapat digunakan oleh semua orang sehingga semua yang ada di jaringan WAN ini dapat menemukan data yang sama. Kemudian, pada jaringan WAN, sistem jaringannya lebih luas sehingga mampu menjangkau negara benua, bahkan seluruh dunia, sehingga jaringan ini dapat diakses pada jaringan pada area geografis yang luas. Kemudian, transfer file dapat dilakukan secara cepat. Jadi apabila kita terkoneksi dengan jaringan WAN, maka jaringan internet transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat, bahkan
bisa beda negara pun tetap hal itu akan sampai kepada penerima dalam waktu yang sangat cepat, bisa menit atau bahkan detik. Kemudian, kita dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Oke, selanjutnya membahas mengenai kekurangan dari teknologi WAN. WAN ini umumnya menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas sehingga biaya operasionalnya sangat mahal karena maintenance-nya sangat luas. Kemudian, settingan jaringan WAN ini lebih sulit dan rumit, bahkan alat-alat yang digunakan bisa dibilang cukup mahal. Kemudian memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini, sehingga firewall yang digunakan harus benar-benar baik agar dapat membatasi pengguna luar yang nantinya dapat mengganggu jaringan WAN ini. Kemudian rentan terhadap hacker, tentu saja jaringan WAN ini rentan terhadap hacker karena jaringan bersifat luas sehingga membutuhkan pengamanan yang lebih baik. Selanjutnya mengenai karakteristik jaringan WAN, yaitu WAN menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang tidak dapat dilayani oleh jaringan LAN. Kemudian WAN menggunakan jasa operator seperti perusahaan telepon, perusahaan kabel, satelit, sistem, dan penyedia jaringan. Kemudian, WAN menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk menyediakan akses bandwidth atas daerah geografis yang luas. Terakhir, Anda harus melakukan peningkatan aplikasi secara berkala untuk memastikan bahwa aplikasi tetap up to date dengan teknologi terbaru. Ini termasuk menambahkan fitur baru atau memperbaiki fitur yang sudah ada. Dapat mengganggu jalannya bisnis. Yang dilakukan oleh adanya jaringan ini, fungsi dan perannya sangat penting bagi arus informasi dan juga proses komunikasi dari setiap kantor yang ada. Oke, yang terakhir yaitu mendukung operasional lintas dari sebuah perusahaan multinasional dan internasional. Fungsi WAN ini nantinya dengan adanya jaringan WAN ini pada sebuah perusahaan tersebut, maka segala bentuk kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik dan cepat, teman-teman. Itulah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang pekerjaan pengembangan aplikasi jaringan. Berikut adalah komitmen dari pengembangan aplikasi jaringan. Yang pertama, akan mengikuti semua standar dan prosedur yang berlaku dalam pengembangan aplikasi jaringan. Yang kedua, akan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tepat waktu dan dengan kualitas yang tinggi. Yang ketiga, akan memastikan bahwa semua kode yang ditulis sesuai dengan standar industri dan aman untuk digunakan. Yang keempat, akan mengikuti semua perubahan teknologi terbaru dan memastikan bahwa aplikasi jaringan tetap up to date. Yang kelima, akan berkomunikasi dengan tim lain secara efektif dan menyelesaikan masalah yang mungkin muncul selama proses pengembangan aplikasi jaringan. Yang keenam, akan memastikan bahwa semua dokumentasi yang relevan dibuat dan diperbarui secara berkala. Dan yang ketujuh, akan memastikan bahwa semua kebutuhan pelanggan dipenuhi dengan baik dan tepat waktu. Sekian Pembahasan Dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.